Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Al-Jaki dengan NIM 23109111210002 dari PSKPS Angkatan 23. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem anatomi sistem genitalia pada pria dan wanita. Serta saya akan menjelaskan mengenai fungsi seksual yang ada pada keduanya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai genitalia pada pria. Baik, seperti yang bisa kita lihat di sini, genitalia pria itu terbagi menjadi dua. Yang ada yang eksterna di luar dari rongga tubuh dan ada yang interna dalam rongga tubuh. Untuk yang eksternanya adalah penis dan testes. Untuk penis sendiri, seperti yang bisa kita lihat di sini, itu terdiri dari glans penis. Di sini bagiannya glans penis, lalu kaput penis, dan di sini adalah cauda penis. Untuk glans penis sendiri itu tersusun oleh corpus spongiosum penis. Namun sebelum kita ke situ, mungkin kita bisa lebih dahulu mengenali lapisan-lapisan yang mengelilingi penis tersebut. Kayak di sini nggak bisa kelihatan. Hmm. Nah, untuk lapisan penis sendiri, di sini kayak sebenarnya nggak bisa kelihatan ya. Yang pertama itu lapisannya dari atas ialah ada kutis yang melindungi bagian bawahnya. Kemudian ada tunika adaltos di sini. Tunika adaltos ini yang nantinya akan uh, tunika adaltos tadi itu berfungsi sebagai jaringan lunak. Tujuannya biar penis itu nggak tegang atau regang saat ereksi. Tunika adaltos juga bertulisan sampai ke abdomen, sampai sini nih, sampai ke sini. Itu pemanjangan dari tunika adaltos. Nah, lalu di sini ada corpus cavernosum penis, yang terdiri dari sepasang dua biji kiri dan kanan. Corpus cavernosum ini eh, dia itu terdisusun dari jaringan lunak dan jaringan ikat dan juga otot polos. Dia di dalamnya itu nanti terdapat saraf-saraf dan pembuluh darah, yang mana nanti saat terjadinya ereksi, pembuluh darah tersebut akan terjadi ballooning, akan tegak mengangkat gitu saat dia ereksi. Lalu di bawahnya terdapat glans penis, terdapat corpus spongiosum penis. Nah, corpus spongiosum ini yang di dalamnya nanti terdapat uretra. Fungsi dari corpus spongiosum sendiri ialah untuk melindungi uretra saat terjadinya ballooning agar uretra tidak terjepit oleh pembesaran yang terjadi pada corpus cavernosum. Lalu sebelumnya di sini juga harusnya ada semacam preputium, yaitu sebagai semacam kulit atau kulit gitu yang ada pada kelamin pria sebelum dia dihitan. Preputium ini akan dipotong sampai ke bagian kolom penis yang nantinya akan membuat penis terlihat lebih bersih. Karena kalau misalkan nih preputium ini nggak dipotong, nanti akan terjadi penumpukan semacam kotoran gitu di sekitar kolom penis atau corona grandis yang berbau, namanya smegma.
namanya smegma. Nah, makanya hitam itu baik gitu lah buat pria karena bisa menjaga kebersihan. Lanjutnya mungkin kita bakal bahas lebih detail ya di sini. Salah. Hmm, Nanti kita lihat bagian dalamnya itu. Nah, itu terdapat semacam saluran gitu kan. Saluran tersebut itu tuh nggak sampai ke ujung penis gitu. Nah, dia cuman ada di sini doang. Nah, lalu misalkan nih kita lihat di bagian yang ininya. Nah, itu mungkin kurang jelas ya dari sini ada. Nah, di sini, aduh, kelihatan kan tuh kayak semacam ada pembesaran bagian ujung dari uretra. Ini, ini namanya adalah nah, untuk namanya sendiri tadi tuh nggak ada namanya. Nah, tapi dia tuh terjadi ballooning itu fungsinya untuk agar sperma atau urin yang dikeluarkan dari uretra itu bakal seperti tembakan gitu. Nah, karena fungsi dari ballooning tadi sendiri itu adalah supaya tekanan yang ada di dalam uretra lebih pada tekanan yang ada di luar. Ya, saat gaya yang uretra bawa saat keluar dari sperma itu cukup besar sehingga nanti akan terbentuk semacam proyektil saat sperma atau urinnya dikeluarkan. Nah, ya, tadi gambaran dari ballooning, gambaran dari caranya. Nah, ini dia. Nah, tekankan di sini. Lalu saja kita akan membahas mengenai yang selanjutnya yaitu bentar. Ini masih nih, testis. Testes atau testis. Dia kalau sepasang, kalau jamak namanya testes. Sedangkan kalau sendirian namanya testis. Testis di sini berisikan tubulus seminiferus di dalamnya yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Jika hanya jamak disebutnya tubulus seminifera atau tubulus seminiferus. Nah, antara tubulus seminiferus dengan tubulus seminiferus lainnya, dia dibatasi oleh septum testis. Spermatogonium itu berada di semacam membran, semacam ke arah basalnya dari eh, tubulus seminiferus. Semakin dia ke arah tengah, semakin matang juga lah sperma tersebut. Dia urutannya spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatit, spermatozoa. Nah, spermatozoa nanti itu bakal dipindahkan ke epididymis untuk dimatangkan. Namun sebelum epididymis, dia terlebih dahulu harus melewati ductus efferentes. Ini namanya, yang ini, yang kayak mie ini, saluran kayak mie ini. Lalu ini epididymis.
epididymis juga ada semacam 3 bagian gitu. Yang pertama adalah cauda epididymis, kaput epididymis. Cauda epididymis itu yang di bawah sini. Ini kaput epididymis, corpus epididymis, sama cauda epididymis. Nah, pematangan terakhirnya itu terjadi di cauda epididymis yang dia dapat ekor bentuk sempurna gitu. Nah, setelahnya si sperma yang udah matang tadi yang udah punya ekor itu bakal ini masuk ke ductus deferens agar dia siap untuk diejakulasikan. Tapi sebelum diejakulasikan nih, si sperma tadi tuh bakal disimpan dulu di ampula ductus deferens. Ampula paling besar itu kayak sini nih. Jadi simpan dulu di sini sebelum diejakulasikan melalui uretra. Oke, kita udah selesai nih bahas yang eksterna ya. Sekarang kita bakal bahas yang interna ya. Yang internanya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, yaitu cuma ada glandula prostat, vesika urinaria, sama vesikalis seminalis. Vesikalis seminalis ini nantinya bakal ngasih semacam semen gitu. Pokoknya dari tes itu cuma menghasilkan sperma, sedangkan semen atau air mani itu dihasilkan oleh vesicula seminalis yang mana nanti bakal bercampur dengan sperma sehingga terbentuklah kayak semacam cairan putih kental gitu yang saat diejakulasikan bakal kental putih gitu. Apa sih fungsi dari semen yang dihasilkan vesicula seminalis? Kita kan tahu tuh tua kalau lingkungan di vagina tuh asam. Nah, sperma tuh kan dia nggak bisa bertahan hidup di lingkungan yang asam. Ya, kita perlu semacam penetral kayak netral suasana asam gitu. Nah, itulah fungsi dari semen yang dihasilkan oleh vesicula seminalis. Supaya ya spermanya bisa lewat gitu dari vagina dan sampai ke ampula tuba uterina. Nah, di sini juga ada prostat, kelenjar prostat. Bentar ya, sini nggak kelihatan. Kita potong dulu. Nah, kita bikin eh, transparan ya. Nah, ini tadi tuh, ini tadi vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis tadi tuh dia semennya tuh bakal bercampur dengan sperma di dalam kelenjar prostat. Kan nggak ya? Nah, ini. Nah, coba kalian lihat ini salurannya. Nah, ini saluran vesicula seminalis. Ini prostat dan dua prostat. Nah, ini saluran dari vesicula seminalis. Ini vesika urinaria. Nah, disinilah dia bersambungnya antara uretra sama saluran dari vesicula seminalis. Ntar aku cari nama itu. Ya, aduh, mana nih? Terus, nah, ini, ada nama-namanya nih. Ini tadi prostat kan. Nah, lalu kita ke sini. Nah, ini tadi vesika urinaria. Ini prostat, ini prostat. Nah, sekarang sih. Bentar. Nah, nah nama nama pertemuan antara uretra sama vesikalis seminalis itu namanya seminal colliculus. Nah, dia di sini masuk. Nah, di sini nih. Aduh, kakak. Aduh, bentar. Nah, ini.
terminal colliculus. Nah, kita kan kalau mau kencing tuh ada bisa nahan sendiri dan nggak bisa ditahan tuh. Itu karena adanya sphincter yang kita kerjakan secara sadar gitu. Namanya sphincter uretral externa. Musculus sphincter uretral externa. Musulina. Nih, dampaknya nih. Jadi kita kalau mau kencing dan ke tempat tentunya bisa kita tahan, itu ini yang bekerja, ini yang nutup. Sedangkan ada juga sphincter ya internal, dia di sini letaknya. Tapi kita sebut pokoknya sini lah. Ini yang bekerjanya secara otonom yang nggak sadar gitu lah. Sini, kita kesini ke bawah. Nah, ini corpus manis tadi. Nah, ini juga ada ini apa? Ini nih glandula glandula ureteralis atau bulbo ureteralis. Ini nanti juga berfungsi buat pelumas gitu, buat nambah kamar semen gitu. Nah, kemudian di sini juga terdapat bulbo spongiosum yang ini nih, yang ini kelihatan nggak? Nah, ini tuh, ini bulbo spongiosum. Di sini juga ada otot musculus transversus perineal superficialis sama musculus ischiocavernosus. Itu otot-otot yang berada di sekitaran sperma. Bulbus spongiosum, ischiocavernosus, sama satunya lagi. Nah, superficial transversus perineal superficialis. Ini tulang oskoksa ini juga pubis. Pokoknya tulang koksa antara pria dan wanita itu lebih besar wanita. Karena kenapa? Karena pada wanita kan nanti bakal terjadi kehamilan. Tujuannya untuk menunjang kehamilan tersebut. Itu aja. Lalu selanjutnya kita akan bahas genitalia pada wanita. Kan udah male udah. Nah, kita bahas yang pada wanita. Ini genital system. Kita bahas dulu dari yang ternanya aja. Oh, soalnya kalau yang eksternal kan cuma ada pupa tuh. Pupa nggak terlalu banyak. Nah, untuk yang internalnya itu pertama-tama kita ada ovarium. Ntar dari ada nggak ya ovarium? Ovarium ini aja deh. Ini adalah ovarium. Ya, ini adalah ovarium, dia digantung oleh dua ligamen. Di sini ada ligamentum spas. Nah, di sini terdapat ligamentum suspensorium ovari. Ini nanti yang bakal kayak nyuplai darah gitulah ke ovariumnya. Apa? Ligamentum recto-uterinum. Di sini ada uterus. Uterus tempat penampungan janin saat dia hamil gitu. Ini ada tuba uterina yang memiliki sebenarnya ada 4 bagian gitu sih. Di sini pimbranya nggak kelihatan sih sebenarnya ya teman-teman, tapi pokoknya pimbra itu kayak semacam jari ini mungkin ya inilah kayak semacam jala-jala jaring-jaring gitu yang fungsinya itu buat menangkap si oosit sekunder yang telah mengalami ovulasi dan keluar dari ovarium. Soalnya kalau nggak ada pimbra ini nanti oosit sekunder atau ovumnya itu setelah dia ovulasi itu bisa keluar gitu, keluar dari bisa keluar kemana-mana, bisa pergi ke abdomen.
bahaya itu, bisa terjadi kehamilan ektopik. Nah, mungkin ini karena sebenarnya ada 4 bagian sih, terusin aja ya. Di sini adalah infundibulum. Infundibulum ini yang tepatnya dekat sama epimbra. Terus ada ampula, itu bagian yang paling besar dan banyak sel-sel penunjang gitu. Nah, makanya itu fertilisasi itu idealnya terjadi di ampula karena tepatnya ada besar dan banyak juga sel-sel penunjang di sini yang bantu proses fertilisasi. Di sini adalah ismus. Ismus ini yang paling kecil dari tuba uterina. Lalu di sini adalah tuba uterina pars uteri. Ya, dia ini yang kayak bagian terakhir sebelum dia yang muaranya lah, muara ke uterusnya lah. Terus di sini ada uterus. Uterus ini ya ukurannya beda-beda sih sebenarnya antara tiap orang gitu. Tapi katanya ini nih sebesar kepalan tangan wanita. Gitulah pokoknya gedenya gitu nah pas dia belum hamil. Uterus ini dia ada terbaginya di tiga dinding. Pertama ada endometrium, myometrium, sama perimetrium. Nah, saat fase luteal itu nanti dia akan terjadi penebalan dinding endometrium. Tepatnya itu pada strata endometrium sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada stratum functionalis sama stratum basalis. Nah, stratum functionalis ini nanti dia bakal membesar lah, dan pembuluh darahnya bakal makin tumbuh banyak saat masa luteal. Pokoknya nanti yang melurus saat masa haid itu adalah stratum functionalis. Aduh, sampai sini ya berarti penjelasan mengenai nya. Selanjutnya kita akan bahas yang mana lagi ya. Vagina mana vagina? Vagina terlalu kalian dari sini ya. Atau coba cari yang bagus deh gambarnya. Ini. Nah ini. Ini tadi uterus, pundus uteris yang paling gede dari itu. Di sini ada uterus, di sini ada sama aja lah. Nah ini uterus itu terbagi juga ya beberapa bagian teman-teman. Ada korpus atau ada pundus uterus ini yang paling atas. Ini ada korpus uterus, juga ada cervix uterus. Nah, ini ada sebenarnya uterus itu antara cervix sama korpus itu kayak semacam ada apa ya kemarin tuh ya. Nah, pokoknya ada ostium-ostiumnya gitulah pokoknya. Nah, ini kan bagian korpusnya nih, bagian korpus dalam korpusnya. Ini ada namanya ostium ostium ternus cervicis kalau nggak salah, pokoknya itulah ya yang semacam lubang gitu yang menghubungkan antara korpus sama cervix gitu. Ini ada kanalis cervicis vaginalis gitu. Dia semacam kanal yang ada di cervix. Lalu di sini ada, nah ini ostium eksternal uterus gitulah. Pokoknya ostium eksternal uterus di sini. Ya, ostium internalnya uterus di sini. Yang ostium eksternal uterus tadi itu hubungan vagina sama kanalis cervicis uteri. Sedangkan ostium internal dari tadi itu bukan kanalis cervicis sama korpus yang bagian dalam uterusnya. Itu ada fornix ya, semacam yang mengelilingi bagian vagina yang masuk dalam bagian uterus yang masuk dalam vagina.
Ini vaginanya. Nah, sebenarnya kurang jelas ya. Biasa aja gitu vagina ini. Vagina ini panjangnya ya kisaran di antara 7 cm lah buat bagian yang anterior sini itu sepanjang 7 cm. Ini juga banyak mukosanya gitu dan ini aslinya teksturnya tuh kayak pika gitu ya, lipatan-lipatan gitu. Nah, karena ada lipatan dia bisa meregang gitu, bisa membesar, bisa melebar, membesar gitu. Nah, tujuannya ya tujuannya buat lahiran gitu. Supaya saat lahir bayinya enak gitu nah keluarnya. Lanjut. Nah, agak ngelag nih laptop saya. Apalagi sih vagina udah. Kita bakal bahas bagian luarnya. Ya, untuk bagian luarnya nggak terlalu banyak sih yang bisa dibahas. Tidak ada bulbus vestibularis, ada bulbus pengisuas muscle, ada klitoris. Pokoknya keseluruhan dari bagian eksternal vagina itu namanya vulva. Di sini ada lubang uh, bulbus apa namanya. Ini vagina tadi. Di dalam vagina itu ada selaput darah yang namanya himen. Himen ini yang nanti bakal uh, bisa berdarah saat terjadinya koitus. Karena dia misalkan himen ini rusak, dia bakal keluar selaput darah. Itu bisa yang terjadi saat koitus. Lalu di sini ada klitoris. Kalau klitoris ini homolog sama penis, penis gitu. Nah, homolog itu artinya dia saat masih embrio itu asalnya sama. Karena kan kalau penis itu dia berasal dari medula, sedangkan kalau yang ovarium itu berasal dari korteks gitu kan. Oke, selanjutnya ntar ini soalnya kurang jelas sih sini bahasanya. Ntar ya, nyari gambar yang bagus dulu. Ntar nggak ada gambar yang bagus. Aduh. Pokoknya nanti di sekitaran dari masuk vagina ini tuh kayak ada semacam gland gitu, namanya gland Bertolini. Suasana di vagina itu asam ya teman-teman. Fungsinya asam itu karena dia kan dekat sama rektum. Yang mana rektum itu kan banyak banget bakterinya. Jadi supaya uh, vagina ini terhindar dari infeksi-infeksi gitu, dia suasananya asam. Asamnya dari mana? Karena di vagina itu ada semacam bakteri-bakteri baik yang menghasilkan zat-zat asam gitu, makanya suasananya asam. Jadi ya gitulah. Nanti juga di sini harusnya ada labium minus, labium maius, terus ada pundus uteri, mos pubis gitu. Maaf, mos pubis namanya. Glandula vestibula mayor gitu kan. Cuman di sini kayaknya kurang kelihatan. Saya bisa dapetin gambar yang lebih bagus daripada ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bahas mengenai fungsi seksual dari keduanya. Jadi, ya intinya untuk fungsi seksualnya itu vagina itu fungsinya buat lahirin. Kan kayak sudah saya jelaskan tadi tuh, di vagina itu terdapat pika-pika vaginae, vulva vagina. Nah, itu fungsinya buat bisa meregang tuh, bisa meregang supaya saat kehamilan, saat bayinya lewat itu vagina itu bisa membesar, memudahkan bayi untuk lewat. Ovarium di sisi lain itu menghasilkan
oosit sekunder. Ada kan tahapan-tahapannya, mulai dari fase proliferatif, itu fase pematangan folikel, fase ovulasi, oosit sekundernya keluar dari ovarium, lalu masa-masa luteal gitu kan, ada penebalan endometrium karena korpus luteum tadi itu menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, oosit sekunder yang telah dihasilkan oleh ovarium tadi itu bakal eh, difertilisasi oleh sperma yang berhasil masuk. Ya, nanti dia bakal setelah dia difertilisasi, dia bakal berkembang jadi morula, gastrula, dan blastula yang akhirnya dia akan diimplementasikan pada dinding endometrium, tepatnya di stratum fungsionalis tadi itu. Nah, sedangkan misalkan nih si oosit sekundernya tidak berhasil dibuahi oleh sperma yang masuk, dia bakal nguruh, dia bakal hancur lebur gitulah. Dan dia karena tidak berhasil implan di endometrium, dia bakal meluruh endometriumnya sehingga terjadilah menstruasi. Kalau pada pria, spermatogonium tadi tuh yang ada pada tubulus miniperus, dia bakal dimatangkan, bakal bermeiosis jadi spermatosit primer, jadi spermatosit sekunder. Nah, yang paling gede itu fase spermatosit primer. Terus dia bakal jadi spermatosit sekunder kan tadi itu. Setelah itu dia bakal jadi spermatid. Spermatid ini masih belum matang, tapi genetiknya itu udah haploid lah. Lalu baru dia jadi spermatozoa. Spermatozoa itu tuh udah kayak matang gitu, cuman dia masih belum lengkap gitu. Nah, strukturnya masih belum punya apa ya, masih belum siap lah kalau suruh bersurvive gitu di dalam vagina. Makanya dia bakal dimatangin lagi kayak dini. Nah, pada pria dan wanita itu kan terdapat ovarium dan testis. Pada pria itu